Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi kami. Materi kami itu tentang metode pembelajaran. Di sana nanti kita akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dan ayat-ayat yang menyangkut tentang metode pembelajaran. Kita dari kelompok 6. Kelompok 6 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Dimas Putra Nirvana, yang kedua ada Wafiqul Aziz, yang ketiga ada Muhammad Ilham Zaki, dan yang keempat adalah saya sendiri, yaitu Sauki Sifa. Saya Sauki Sifa dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan bagian tentang pengertian dari metode pembelajaran. Sebelum kita mengetahui apa itu metode pembelajaran, kita harus tahu pertama itu metode. Metode itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi dari metode itu sendiri berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pengetahuan tentang metode-metode pengajar sangat diperlukan oleh pendidik, sebab keberhasilan atau tidak berhasilnya siswa belajar itu tergantung pada tepat atau tidaknya metode mengajar yang digunakan oleh guru. Jadi, pengertian dari metode pembelajaran itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik. Dalam arti tujuan pengajar itu tercapai. Tidak ada satu metode pun yang dianggap paling baik di antara metode-metode yang lain. Karena setiap metode itu mempunyai karakteristik tertentu dengan skala kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi, tidak ada satu metode yang benar-benar dianggap ini metode paling baik, tidak. Karena metode pembelajaran itu sangatlah banyak. Jadi tidak hanya berfokus kepada satu metode saja. Dan suatu metode itu mungkin baik untuk suatu tujuan tertentu, tapi mungkin juga tidak baik untuk kondisi atau situasi tertentu. Tapi mungkin juga di situasi lain metode itu baik dan bisa digunakan. Dan demikian pula, metode yang dianggap baik untuk suatu pokok bahasan yang disampaikan oleh guru tertentu kadang-kadang belum tentu berhasil dibawakan guru lain. Jadi contohnya ada suatu metode dibawakan oleh guru A, tetapi belum tentu guru B juga dapat menggunakan metode tersebut. Ada kalanya seorang guru itu perlu menggunakan beberapa metode dalam menyampaikan suatu pokok bahasan tertentu. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan satu metode, jadi bisa banyak metodenya. Dengan variasi beberapa metode, penyajian pengajaran menjadi lebih hidup. Misalnya pada awal pengajaran, guru memberikan suatu uraian dengan metode ceramah. Terus selanjutnya kemudian misalnya, pada awal pengajaran, guru memberikan suatu uraian dengan metode ceramah. Kemudian menggunakan contoh-contoh melalui peragaan dan diakhiri dengan diskusi atau tanya jawab. Jadi di sini bukan hanya guru yang aktif berbicara, melainkan siswa pun terdorong untuk berpartisipasi.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Pada tafsir surat Al-Maidah ayat 67 ini dijelaskan bahwa, "Wahai Rasul, sampaikanlah wahyu Allah yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kamu kurang dalam menyampaikan dengan menyembunyikan sesuatu darinya, maka kamu berarti belum menyampaikan risalah Tuhanmu. Beliau telah menyampaikan risalah Tuhannya dengan sempurna, maka barang siapa memiliki dugaan bahwa sesungguhnya beliau menyembunyikan sesuatu dari wahyu yang diturunkan kepadanya, sungguh orang tersebut telah mengadakan kedustaan besar atas nama Allah dan Rasul-Nya. Allah adalah pelindung dan penolongmu atas musuh-musuhmu. Tidak ada kewajiban atas dirimu selain menyampaikan saja. Sesungguhnya Allah tidak memberikan taufik menuju hidayah bagi orang yang berbelok dari jalan kebenaran dan mengingkari risalah yang kamu bawa dari sisi Allah. Selain itu, ada pendapat ulama dari para musafir dijelaskan bahwa pada surat Al-Maidah ayat 67 ini, bahwa ayat ini menjelaskan tentang amanah yang diberikan kepada Rasulullah. Rasul diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, yaitu ajaran-ajaran Islam. Apabila Rasul tidak melaksanakan tugas tersebut, maka merupakan dosa bagi Rasulullah SAW. Selain itu, ada penjelasan pribadi dari saya atau kesimpulan dari yang saya dapat dari surat Al-Maidah ayat 67 ini, yaitu ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan agar yang telah diturunkan kepadanya tanpa menghiraukan besarnya tantangan di kalangan ahli kitab, orang musyrik dan orang-orang kafir, orang-orang fasik. Ayat ini menganjurkan kepada Nabi Muhammad agar tidak perlu takut menghadapi gangguan dari mereka dalam membentangkan rahasia dan keburukan tingkah laku mereka itu, karena Allah menjamin akan memelihara Nabi Muhammad dari gangguan, baik masa sebelum hijrah oleh kafir Quraisy maupun sesudah hijrah oleh orang Yahudi. Apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad adalah amanat yang wajib disampaikan seluruhnya kepada manusia. Menyampaikan sebagian saja dari amanatnya dianggap sama dengan tidak menyampaikan sama sekali. Demikianlah kerasnya peringatan Allah kepada Muhammad. Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas menyampaikan amanat adalah kewajiban. Tugas menyampaikan tersebut tidak boleh ditunda meskipun penundaan itu dilakukan atau untuk menunggu kesanggupan manusia untuk menerimanya. Karena masa penundaan itu dapat dianggap sebagai suatu tindakan penyembunyian terhadap amanat Allah. Ancaman terhadap penyembunyian sebagian amanat Allah sama kerasnya dengan ancaman terhadap sikap seseorang yang beriman kepada sebagian rasul saja dan beriman kepada sebagian ayat-ayat Al-Quran saja. Meskipun seorang rasul bersifat maksum, yakni terpelihara dari sifat tidak menyampaikan, namun ayat ini menegaskan bahwa tugas menyampaikan amanat adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar atau ditunda-tunda meskipun menyangkut pribadi Rasulullah sendiri. Selanjutnya yaitu surat An-Nahl ayat 125 yang artinya yaitu, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Adapun tafsir surat An-Nahl 125 yaitu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW agar menyeru manusia untuk menyembah Allah dengan cara yang bijaksana,
Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang diserukan kepada manusia ialah waktu yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, Sunnah, dan pelajaran yang baik, yakni semua yang terkandung di dalamnya berupa larangan-larangan dan kejadian-kejadian yang menimpa manusia atau di masa lalu. Pelajaran yang baik itu agar dijadikan peringatan buat mereka akan membalas Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang durhaka. Adapun pendapat ulama yaitu dari Kementerian Agama dijelaskan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada Rasulnya tentang cara mengajak manusia atau berdakwah ke jalan Allah. Jalan Allah di sini maksudnya ialah agama Allah, yakni syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala meletakkan dasar-dasar dakwah untuk pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam mengemban tugas dakwah. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulnya bahwa sesungguhnya dakwah ini adalah dakwah untuk agama Allah sebagai jalan menuju ridha Allah, bukan dakwah untuk pribadi dai atau dirinya sendiri ataupun untuk golongan dan kaumnya. Dan poin yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulnya agar berdakwah hikmah. Hikmah ini mengandung beberapa arti. Yang pertama, pengetahuan tentang rahasia dan faedah segala sesuatu. Dengan pengetahuan itu sesuatu dapat diyakini keberadaannya. Poin yang kedua yaitu perkataan yang tepat dan benar menjadi dalil atau argumen untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil atau syubhat, yaitu meragukan. Makna yang terakhir, mengetahui hukum-hukum Al-Quran, paham agama, takut kepada Allah, serta besar perkataan dan perbuatan. Dan selanjutnya poin yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasul agar dakwah itu dijalankan dengan pengajaran yang baik, lemah lembut, dan menyejukkan sehingga dapat diterima dengan baik. Tidak patut jika pengajaran dan pengajian selalu menimbulkan rasa gelisah, cemas, dan ketakutan dalam jiwa manusia. Orang yang melakukan perbuatan dosa karena kebodohan atau ketidaktahuan tidak wajar jika kesalahannya itu dipaparkan secara terbuka di hadapan orang lain sehingga menyakitkan hati. Poin yang keempat yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bila terjadi perdebatan dengan kaum musyrik ataupun ahli kitab, hendaknya Rasulullah membantah mereka dengan yang cara baik. Poin yang kelima yang terakhir yaitu akhir dari segala usaha dan perjuangan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dialah yang menganugerahkan iman kepada jiwa manusia, bukan orang lain ataupun dai itu sendiri. Dialah Tuhan yang Maha mengetahui siapa di antara hambanya yang tidak mempertahankan fitrah insanianya atau iman kepada Allah dari pengaruh-pengaruh yang menyesatkan sehingga dia menjadi sesat. Dan siapa pula di antara hamba yang fitrahnya insanianya tetap terpelihara sehingga dia terbuka menerima petunjuk atau hidayah dari Allah. Adapun penjelasan pribadi dari saya sendiri mengenai surat ini, bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada Rasulnya tentang cara mengajak manusia atau dakwah ke jalan Allah. Jalan Allah di sini maksudnya ialah agama Allah, yakni syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya di sini akan mempresentasikan Quran surat Al-A'raf ayat 176 hingga 177. Sebelum saya menafsirkan dari surat Al-A'raf ayat 176 hingga 177, saya akan membacakan artinya terlebih dahulu. Baik, yang pertama saya akan membacakan arti dari ayat 176 ini. Artinya, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dia ulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir.
Selanjutnya terjemahan dari ayat 177. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka redup zalim. Baik, selanjutnya saya akan menafsirkan dari ayat 176 sama ayat 177. Yang pertama saya akan menafsirkan dari ayat 176. Saya bacakan. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggalkan dia kepada derajat para ulama dengan ayat-ayat itu. Seumpamanya Kami memberikan taufik atau kekuatan kepadanya untuk mengamalkan ayat-ayat itu dalam kurung, tetapi dia cenderung, yaitu lebih menyukai kepada tanah, yakni harta benda dan duniawi, dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah dalam doa yang dilakukannya. Akhirnya Kami balik rendahkan derajatnya. Maka perumpamaannya ciri khasnya seperti anjing jika kamu menghalaunya, mengusir dan menghardiknya. Diulurkannya lidahnya menjulur, atau jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Sedangkan sifat seperti itu tidak terdapat pada hewan-hewan selain anjing. Kedua, jumlah syarat menjadi hal yang menjulurkan lidahnya dalam keadaan terhina dalam segala kondisi. Maksudnya penyerupaan atau tasbih ini ialah mengumpamakan dalam hal kerendahan hati dan kehinaan dengan qarinah adanya fa yang memberikan pengertian tertib dengan kalimat sebelumnya, yakni kecenderungan terhadap duniawi dan mengikuti hawa nafsu rendahnya. Juga karena adanya qarinah atau bukti firman-Nya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu kepada orang-orang Yahudi, agar mereka mau memikirkannya hingga mereka mau beriman. Selanjutnya saya akan menafsirkan dari ayat 177 ini. Dalam kurung, amat jeleklah perumpamaan suatu kaum, yaitu perumpamaan kaum itu, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat lalim dengan mendustakan ayat-ayat itu. Begitulah tafsiran dari Quran Surat Al-A'raf ayat 179 dan 177. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Nirvana, NPM saya 21901011234. Baik, adanya saya di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara saya sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan tafsiran dari Quran Surat Ibrahim 24-27. Sebelumnya saya akan membacakan terjemahan dari ayat 24-nya tersebut. Ayat 24 terjemahannya, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Tafsirannya dari ayat 24 yaitu, usai mengumpamakan amal orang kafir dengan abu yang ditiup angin kencang, pada ayat ini Allah beralih memberikan perumpamaan bagi amal baik orang mukmin. Tidaklah kamu memperlihatkan dan merenungkan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik dalam kurung kalimat tauhid seperti pohon keimanan, akarnya terpati dengan kuat di dada kaum mukmin, dan cabangnya yang berupa amal soleh dipersembahkan kepada Allah setiap waktu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan itu sebagai gambaran untuk manusia renungkan agar mereka selalu ingat akan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Itu dari tafsiran ayat 24. Selanjutnya tafsiran dari Quran Surat Ibrahim ayat 25. Saya bunyikan terjemahannya terlebih dahulu. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin
Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Tuh. Dan tafsirannya dari ayat 25 surat Ibrahim, yaitu dalam ayat ini digambarkan bahwa pohon yang baik itu selalu memberikan buahnya pada setiap manusia dengan seizin Tuhannya. Adapun proses pertumbuhan tanaman diperlakukan berbagai unsur hara yang cukup banyak macamnya. Menurut jumlah yang diperlukannya, unsur hara ini dibedakan menjadi unsur hara makro yang diperlukan dalam jumlah banyak dan unsur hara mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Jadi ada mikro dan makro. Dan ada makro dan mikro itu, dan unsur hara yang mikro diperlukan dalam jumlah yang sedikit tersebut, tetapi keberadaannya mutlak diperlakukan. Demikian pula halnya kata-kata baik yang kita ucapkan pada orang lain. Misalnya dalam memberikan ilmu pengetahuan yang berguna, manfaatnya didapat oleh orang banyak. Setiap orang yang memperoleh ilmu pengetahuan dari seorang guru haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya itu melalui seorang adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan melangkah ke ayat 26. Sebelumnya saya akan membacakan artinya terlebih dahulu, terjemahannya terlebih dahulu. Ayat 26. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Tafsirannya yaitu, dan perumpamaan kalimat yang buruk dalam kurung kalimat kufur seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dengan sangat mudah dari permukaan bumi. Akar pohon tercabut sehingga tidak lagi dapat menopangnya supaya dapat tetap tegak berdiri sedikit pun seperti sedia kala. Demikianlah orang kafir tidak mempunyai keyakinan yang kuat dalam hati dan tidak ada amal darinya yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dari jalan kebenaran, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, seperti memberi hadiah kepada orang mukmin dan membiarkan sesat orang yang ingkar, orang yang ingkar. Kemudian kita melanjutkan ke ayat 27. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu, terjemahan ayatnya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dalam kebenaran, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, seperti memberi hidayah kepada orang lain, kepada orang mukmin dan membiarkan sesat orang yang ingkar. Allah membiarkan sesat orang yang ingkar, namun bukan berarti Allah berbuat sewenang-wenangnya. Apa yang mereka alami merupakan akibat dari perbuatan orang kafir, dari perbuatan mereka sendiri. Wahai manusia, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang kafir yang telah menukar nikmat yang telah Allah turunkan kepada mereka, seperti nikmat kesejahteraan dan pengutusan para rasul kepada mereka, dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan dengan mengajak mereka memusuhi Allah dan utusannya. Itu bunyi ayatnya dari ayat 27, dan saya akan membacakan ayat 20, penafsiran dari ayat 27-nya. Baik, jadi penafsirannya seperti ini. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang benar yang kuat, yaitu persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan apa saja yang dibawanya adalah agama yang hak. Allah meneguhkan mereka dengan
dengannya di kehidupan dunia, dan ketika mereka akan meninggal, ketika mereka akan meninggal dengan husnul khotimah, dan ketika di alam kubur, tatkala menghadapi pertanyaan dua malaikat dengan memberikannya petunjuk kepada jawaban yang benar, dan Allah akan berbuat apa saja yang dikehendaki untuk memberikan taufik kepada orang-orang beriman dan mengabaikan penganut kekafiran dan orang-orang yang melampaui batas. Seperti itu. Kemudian dari sini ada metode pembelajaran berdasarkan surat Ibrahim 12-27. Dalam surat Ibrahim ayat 12-27 ini menggunakan metode perumpamaan. Adapun pengertian dari metode perumpamaan adalah penuturan secara lisan oleh guru terhadap peserta didik yang cara penyampaiannya menggunakan perumpamaan. Dalam surat Ibrahim ayat 12-27 Allah mengumpamakan kalimat yang baik itu dengan pohon yang baik, berbuah indah dipandang, harum baunya, tertancap kokoh dalam tanah, kemudian yang karenanya tidak mudah tumbang dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Seperti itu. Itu ibaratkan yang orang-orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Zaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir surat Yusuf ayat 3. Yakni surat Yusuf ayat 3 ini menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, yakni tentang kisah seorang manusia yang menjadi sasaran rasa iri oleh saudara tirinya, hidup tersia-sia dan sampai memiliki akhir yang indah, yakni rukun kembali dan menjalani hidup yang bahagia. Allah menurunkan ayat ini dan sesudahnya ketika sekelompok orang Yahudi meminta Nabi Muhammad menceritakan kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Lalu turunlah ayat berikut ini. Kami akan menceritakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, suatu kisah umat-umat terdahulu untuk menguatkan hatimu dan menjadi pelajaran bagi umatmu. Kisah ini adalah kisah yang paling baik karena syarat dan pesan, nasihat dan pelajaran yang diuraikan dengan susunan bahasa yang indah dan menarik. Kisah itu kami turunkan dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum kami mewahyukannya itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Dan tafsir yang kedua yaitu tafsir surat Yusuf ayat 101 yang memiliki arti, ya Robku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Rob, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini adalah doa Nabi Yusuf kepada Allah setelah nikmat yang diberikan kepadanya sempurna dengan dapat berkumpulnya kembali ia dengan saudara-saudaranya dan keluarganya. Dia memohon kepada Rabb-nya agar nikmat yang sempurna yang telah diterimanya di dunia ini berlanjut hingga akhirat nanti, dan agar ia diwafatkan dalam keadaan Islam serta digabungkan dengan orang-orang yang soleh, yaitu saudara-saudaranya dan para nabi dan rasul terdahulu. Semoga sholawat dan salam terlimpah atas mereka seluruhnya. Dan yang ketiga yakni tafsir surat An-Nahl ayat 75 yang artinya Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, dan seorang yang kami beri rizki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian rizki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama?
Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa hal ini adalah suatu perumpamaan yang dibuat oleh Allah, menggambarkan perihal orang kafir dan orang mukmin. Hal yang sama telah dikatakan pula oleh Qatadah dan dipilih oleh Ibnu Jarir bahwa hamba sahaya yang tidak mampu berbuat sesuatu adalah perumpamaan orang kafir, sedangkan orang yang diberi rezeki yang baik itu adalah perumpamaan seorang mukmin. Ibnu Abu Nujaih telah meriwayatkan dari Mujahid bahwa hal ini merupakan perumpamaan yang dibuat untuk menggambarkan berhala dan Tuhan yang maha hak, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah yang satu sama dengan yang lainnya? Mengingat perbedaan di antara keduanya sangatlah mencolok dan jelas, tiada yang buta mengenai hal tersebut kecuali hanya orang-orang yang bodoh. Maka disebutkan oleh firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan yang keempat yakni tafsir surat An-Nahl ayat 76, yang artinya, dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang lelaki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun, dan dia menjadi beban atas penanggungnya kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu. Dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus. Mujahid mengatakan hal ini pun mengandung makna perumpamaan yang menggambarkan tentang berhala dan Tuhan yang maha hak, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kalau berhala bisu tidak dapat berbicara dan tidak dapat menyuruh berbuat apapun, tidak dapat menyuruh berbuat kebaikan ataupun kebajikan, tidak dapat sama sekali mempunyai kemampuan apapun, apakah berhala itu sama dengan Allah yang memiliki suatu kekuatan untuk menyuruh membuat kebajikan dan lainnya? Selain itu, budak tersebut merupakan beban dan tanggungan bagi pemiliknya. Ainama yuwajihu, kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya. Artinya kemana saja ia diarahkan dan disuruh oleh penanggungnya. La ya'ti bi khair, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun, yakni segala upayanya tidak dapat pernah berhasil. Hal yastawi, samakah orang itu, orang yang memiliki sifat tadi, wa may ya'muru bil adl, dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, yang ucapannya adalah benar dan perbuatannya tepat. Wa huwa ala siratim mustaqim, dan dia berada di atas jalan yang lurus. Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan orang yang bisu adalah seorang budak milik Utsman. Orang demikianlah menurut As-Saddi, Qatadah dan Atta al-Qurasani. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa hal ini adalah perumpamaan tentang orang kafir dan orang mukmin, sama dengan pendapat yang disebutkan di atas, sama dengan ayat yang surat An-Nahl ayat 75 tadi. Ya, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saya dari kelompok 6 meminta maaf atas kurang dan lebihnya presentasi saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.